Kalau Allah Ta'ala berkata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Khudh min amwalihim shadaqah." Ambil, katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedekah daripada harta-harta mereka. Tutahhiruhum, untuk mensucikan, untuk membersihkan jiwa-jiwa diri mereka. Wa tuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan mereka biha, dengan harta mereka itu yang mereka ambil, yang kita ambil, katanya. Wa sholli alaihim, dan bersalawatlah atas mereka. Nah, di sini ada kata wa sholli alaihim, ya, bersalawatlah atas mereka. Nanti penjelasannya kenapa sholli. Warwaina fi Sahih Bukhari wa Muslim, diriwayatkan kepada kami dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhuma, wa berkata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qauma bi shadaqah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan daripada suatu kaum untuk bersedekah. Jadi Rasulullah datang kepada beliau suatu kaum untuk menunaikan sedekahnya. Allah berkata, baginda Rasulullah SAW setelah menerima sedekahnya daripada kaum itu, maka Rasulullah berkata, Allahumma sholli alaihim. Allahumma sholli alaihim. Jadi Rasulullah SAW ketika menerima sedekah daripada suatu kaum, maka Rasulullah mendoakan, Allahumma sholli alaihim. Perhatikan, ya Allah, limpahkanlah selawat atas mereka. Rasulullah berselawat atas mereka. Fa'atahu Abu Auf bisadaqatahu, maka datanglah Abu Auf dengan sedekahnya. Ada baterai ya? Maka datanglah Abu Auf dengan sedekahnya. Artinya memberikan sedekah. Faqal, maka Rasulullah SAW ketika menerima sedekah dari Abu Auf itu radhiyallahu anhu, Rasulullah pun mendoakan, Allahumma sholli ala ali Abu Auf. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada keluarganya Abu Auf. Sekali lagi Rasulullah bersolawat kepada orang yang memberi sedekah. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wal ashabi rahimahullah, dan para sahabat-sahabat Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-ikhtiyaru ayyakul, usahakan untuk mengucapkan ketika kita membayar zakat, ya, usahakan ada doa yang diucapkan. Ahlu zakata lidafa'uha, para penerima zakat itu, pemberi zakat itu mengucapkan doa ini, ajarukallahu fima a'tait. Jadi para penerima zakat, ketika ada orang yang zakat, ya, ketika ada orang yang zakat, maka doain, kata Imam Syafi'i dan para sahabat-sahabatnya, maka doain. Apa doanya? Ajarukallahu fima a'tait. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan daripada apa yang telah engkau berikan. Wa ja'alahu laka
Apa doanya tadi? Ajarullah baik. Ya Allah, berikanlah balasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan daripada apa yang telah kamu Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan daripada apa yang telah kamu berikan, ya. Ajarakallahu bima a'tait wa ja'alahu laka tahura, dan dijadikan dengan apa yang telah engkau berikan itu sebagai pembersih, wa barakalaka fima abqait, dan diberkahi untuk engkau daripada abqait, artinya harta yang masih tertinggal, sisa hartanya, ya. Jadi sisa hartanya diberi keberkahan, diberi keberahan. Jadi kalau kita menerima zakat, jangan banyak haji. Ada orang datang zakat, buat siapa nih? Buat saya, ya. Nama catat doang, udah selesai pulang itu. Ya nggak gitu juga, ya. Kalau menerima zakat doain. Nah, penerima zakat juga harus yang paling enggak paham dengan agama. Jangan penerima zakat nih umumnya nih para ambil-ambil tuh yang di di tempat penerima zakat, ya paling enggak doain deh orang yang itu. Doain tadi ajarakallahu bima a'tait wa ja'alahu laka tahuran wa barik laka fima abqait. Doain tadi, kalau enggak catat di situ ketika ada yang melewat doain. Tapi sebelum doa jangan lupa adabnya, ya. Ta'awud bismillah alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah, baru doa ini, ya. Tutup dengan sholawat dan alhamdulillah, itu adab doa, gitu. Wahada doa, dan doa ini mustahabbu liqablatul zakat, dan doa ini dianjurkan, ya, liqablatul zakat, kepada orang yang menerima zakat untuk mendoakan itu. Sawakana sa'i, dan demikian pula sama ketika orang menjadi amil, awil fuqara atau orang miskin. Nah, zakat itu kan ada 8 asnaf itu, ya. Di antaranya amil juga dan orang-orang miskin. Ya, misalnya kita nih menerima zakat dari orang, didoain, ya, doain itu doanya. Walaysa doa wajib, dan tidaklah doa ini menjadi wajib alal masyhuri min mazhabina wa mazhabi ghairina. Doa ini hukumnya enggak wajib terhadap dari orang-orang dari bahagian orang-orang yang berada di mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i. Ada juga yang bilang enggak wajib doa ini, ya. Wa mazhabi ghairina, dan mazhab-mazhab yang selain daripada kami. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian daripada sahabat-sahabat kami, innahu wajib, bahwa sesungguhnya ini wajib. Doa ini wajib. Jadi ada yang bilang enggak wajib, ada yang bilang wajib. Ya. Kenapa jadi wajib? Dikaul Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, fahaqqu 'alal waliyyi ayyad'awahu lahu. Maka hak atas orang yang memberi zakat itu yaitu doanya untuknya. Jadi berhak dia. Wa dalilah zahirah, dan dalilnya zahirul amara, yang terang benderang sebagaimana perintah fil ayat, di dalam ayat yang tadi wasolli alaihim, dan bersalawatlah atas mereka. Nah, maksudnya sholli alaihim ini artinya para mufassir menjelaskan doakan mereka. Kok Rasulullah bersalawat kita berdoa? Begini saudara. Wal yastahibu ayyakul, dan tidaklah dianjurkan untuk mengucapkan
doa dalam doa itu Allahumma sholli ala fulan, ya Allah limpahkanlah sholawat atas si fulan. Misalnya seorang yang bernama Cecep memberikan itu apa namanya sedekah atau zakat, kita doain Allahumma sholli ala Cecep. Jangan ucapkan itu. Tadi Rasulullah natawi begini penjelasannya. Wal maradu bi qaulu ta'ala, atau sebagaimana apa namanya yang diucapkan baginya apa namanya ta'ala kepada sebagaimana tadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala wa sholli alaihim, yaitu ud'u lahum, doain mereka, ya doain mereka. Wa amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun ucapan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihim, yang tadi itu salawat kepada orang yang telah memberi sedekah itu. Faqala lakuna lafadu sholata muhtasan bihi, maka lafaz daripada sholawat ini muhtasan bihi, khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahu ayyakhtaq bihi mayyazau bi khilafina, maka dihibahkan di dalamnya kepada baginda semaunya baginda, karena itu hak prerogatif baginda Rasulullah SAW. Ya, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, atau Allahumma sholli alaihi, itu hak prerogatif baginda Rasulullah SAW, bukannya hak kita, bukannya hak kita. Nah, kalau kita qalu wa kama la yaqul, maka dikatakan ini sebagaimana tidak boleh kita mengatakan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak boleh mengatakan Muhammad azza wa jalla, Muhammad yang mulia. Jadi Nabi Muhammad itu kan azza wa jalla itu hanya kepada Allah Subhanahu Allah azza wa jalla. Nah, maka kita nggak boleh mengatakan Muhammad azza wa jalla. Begitu. Jadi paham nggak? Haknya Allah, haknya kita, haknya Muhammad, atau kewajiban daripada Rasulullah dan kaumnya mengatakan Allah azza wa jalla. Pantas, ya. Tapi kalau kita mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad azza wa jalla, nggak boleh. Kalau Allah mengatakan pada zatnya Allah azza wa jalla, boleh nggak? Boleh. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mulia lagi agung, Allah azza wa jalla. Maka kalau Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, itu haknya Rasulullah, karena sholawat itu hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkata demikian kepada baginda, ya. Maka baginda pun bebas mengatakan kepada yang lainnya, umatnya, ya, sallallahu alaihi. Tapi kita nggak boleh mengatakan kepada teman kita, kepada sesama umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi, nggak boleh. Karena shollu alaihi itu hanya ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka daripada perintah Allah shollu alaihi, ya sholli alaihi wa sholli alaihi, yaitu bersalawatlah kepada mereka itu yang memberi zakat,
Artinya doakan mereka, ya, bukan berarti kita berselawat kepada mereka. Kalau baginda Rasulullah, karena ini ayat ini yang nerima siapa? Baginda Rasulullah. Al-Quran kan ditujukan kepada siapa? Baginda Rasulullah SAW untuk umatnya. Maka Allah SWT berkata kepada baginda Rasulullah, washolli alaihi. Jadi perintahnya untuk baginda Rasulullah. Nah, kita nggak boleh karena terbatas kepada kita, nggak boleh berselawat kepada selain kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita doain, yang tadi doanya ya diajarkan oleh Imam Syafi'i, diajarkan tadi doanya. Maka kita nggak boleh berselawat juga. Nah, itu penjelasan daripada ayatnya. Maka nggak boleh juga kita mengucapkan Abu Bakrin au Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Sallallahu Alaihi Wasallam kita nggak boleh ucapkan demikian. Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ucapkanlah baliyakul Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau kebanyakan ditinggalin. Kalau itu radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu. Jadi kalau disebut nama mereka ucapin radhiyallahu anhu. Sebagaimana kalau terdengar nama baginda Rasulullah SAW, kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau enggak kita doakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu. Nah, jadi kita nggak boleh bilang Abu Bakar Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar alaihi salam kita nggak boleh. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu atau ridwanullahu alaihi, ridwanullahu alaihi. Wah, kalau ente Sayyidina Abu Bakar ridwanullahu alaihi, orang yang dengar ini anak belajar berarti gitu, orang ngaji. Biasanya kan Allah apa yang umum apa radhiyallahu anhu, tapi kita ridwanullahu alaihi, ridwanullahu alaihi. Wah, ini anak ngaji gitu. Wa syabahu dzalik kalau sallallahu alaihi wasallam wa sawahil ladzi alaihi jumhur sabina annahu makruh wa qarah fi tanzih. Mengucapkan yang tadi itu, maka para sahabat-sahabat ini, pada kebanyakan daripada sahabat kami mengatakan bahwa ini hukumnya makruh. Makruhnya itu qarah fi tanzih, makruh yang tanzih. Tanzih itu mendekati kepada haram. Ya, jadi lebih baik tinggal ditinggalkan. Wakala banduhu, maka yang sebagian yang lain mengatakan huwa hilafil ula. Ya, ini adalah perselisihan daripada yang awal tadi, yang dijelaskan yang awal. Wala yakul makruh, maka tidaklah dikatakan makruh. Wakala banduhum, dan berkata sebagian dari mereka, ya juz boleh aja, tidak boleh lah, ya juz tidak boleh. Waktu harahud tahrim, karena udah benar-benar nyata keharamannya, tidak boleh keharamannya, ya kebatilannya udah nyata. Jadi kita kalau kepada selain baginda Rasulullah SAW kita nggak boleh bersolawat. Makanya ada pertentangan ketika ada nama solawat kepada si fulan. Ada kan ya? Ada nggak? Solawat siapa itu kan ada ya? Kedengaran tuh kira-kira 5 tahun yang lalu ya. Ada ya? Solawat mas? Kimin. Ya, solawat ingat. Maaf nih, solawat Jokowi. Ya kan ada ya? Ada nggak? Ada kan? Ya nggak boleh solawat kepada hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak, maaf ya Pak ya. Begitu, karena ada penjelasannya di sini. Kalau Bapak juga pasti nggak keberatan kalau bilang nggak boleh. Orang baik.
Takut nih, bener begitu. Wala yang bagi aidan di ghairil anbiya ayakul, maka tidak boleh selayaknya kita mengucapkan kepada selain anbiya, selain para nabi, mengucapkan alaihi salam. Ya, nggak boleh kepada para sahabat, ya, kepada orang-orang lain selain nabi, selain yang digelari sebagai nabi dan rasul, kita mengucapkan alaihi salam, nggak boleh. Ya, seperti kepada Abbas alaihi salam, paman Nabi, itu kan paman Nabi, nggak boleh. Atau Sayyidina Hamzah alaihi salam, nggak boleh. Tetap terbatas kepada hanya radhiyallahu ya, atau tadi alaihi itu saudara Allah masya Allah. Jadi nggak boleh juga mengucapkan tiga. Nah, wajib kita tidak kana khitaban atau jawaban atau yang senada, kecuali ketika kita berjawab atau berbicara atau menjawabnya, seperti begini. Fa'inal tidak bisalami sunnah. Seperti kalau kita mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Warada wajib, dan menjawabnya adalah hukumnya wajib. Cuma ada kullahu bis shalah, dan lalu demikian pula berlaku pada yang sholawat. Subhanaka dzikruh bis sholati wassalam, terhadap sholawat dan salam ala ghairil anbiya maksudan, atas selain para anbiya yang dimaksud. Amma kita ja'alat tabi'an, dan adapun kepada para pengikutnya, fa'innahu yaizu ba'bala khilaf, maka sesungguhnya boleh tidak ada perselisihan. Fayaqul, seperti kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan sahabatnya, wa azwajihi, dan kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, dan kepada keturunan-keturunannya, wa atba'ihi, dan kepada para pengikut-pengikutnya, termasuk kita. Jadi kalau kita mengucapkan sholawat, dulu ada nama baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa atba'ihi. Ya, bukannya begitu dah. Ya. Jadi kalau kita single, nggak boleh kecuali nggak ada nama baginda Rasulullah, bahkan hanya kepada keluarganya aja nggak boleh. Allahumma sholli ala dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh. Kecuali ada namanya baginda dulu disebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu boleh. Sahabatnya juga boleh. Kepada kita juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kan tadi wa atba'ihi, ya. Kita kan umatnya, ya. Wajib umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh begitu. Jadi kalau nggak ada nama baginda nggak boleh. Tapi kalau ada nama baginda boleh. Kalau pada Amaru Nabi fi tasyahud wa ghairi, sebagaimana juga diperintahkan kepada kita di dalam tasyahud dan yang lainnya.
tasawuf akhir atau tasawuf awal tasawuf akhir kan kita baca itu ya, baca salawat ke baginda Rasulullah SAW. Bila bisolati alaihi munfarida, bahkan kalau kita sendiri mau sholawat sendiri, baca sholawat sendiri itu nggak apa-apa, tapi harus ada nama baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tambahin dong wa ala alihi wa sahbihi atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa aja sholawat, tapi yang penting ada nama baginda, baru disebutkan nama-nama yang lainnya boleh ya gitu. Kalau makna niat zakat, adapun niat zakat itu wajibah, hukumnya wajib. Niat zakat, kalau kita ngasih zakat hukumnya niatnya wajib, kata kitab ini. Wah, niataha takunu bil qalbi ka ghairuha minal ibadat. Maka niatnya itu diucapkan di dalam hati sebagaimana mengucapkannya dalam ibadah-ibadah lain seperti ibadah sholat, ibadah puasa dan lain-lainnya diniatkan dalam hati. Oh ya, yastahabu, maka disunahkan, dianjurkan ayyadhamma ilaihi talafadhu bil lisan, digabungkan dengan niat yang diucapkan dengan lisan. Hati mengucap, lisan juga mengucap, atau hati dulu baru lisan, atau lisan dulu baru hati, ya digabungkan keduanya supaya lebih afdol. Kama fi ghairiha minal ibadat, sama seperti kita melakukan ibadah-ibadah lain, ibadah sholat kah, ibadah puasa kah, ibadah haji kah, sama. Wa in tasara ala lafazul lisan, maka kalau hanya kita mengucapkan niatnya itu dengan lisan aja, dengan mulut aja, dunan niat di qalbi, dengan tidak dibarengi dengan niat di dalam hati, fa fi sahhati khilaf, maka di dalam kesahihannya ada perselisihannya. Wa al-ashabu annahu la yasih, maka yang paling sahih di antara pendapat itu mengatakan kalau hanya dengan lisan tidak pakai hati maka tidak sah. Niatnya pakai hati, pakai lisan doang, hatinya enggak, maka tidak sah. Makanya kalau kita diajarkan sholat di dalam mazhab kita diucapkan dulu kan ya, sholli fardhu Juri, ada alillahi ta'ala, baru Allah. Ketika lam dan ha bertemu, ya Allah, kita mengucapkan niat kita di dalam hati, ya sholli fardhu zuhri, ada alillahi ta'ala akbar. Tapi yang tadi niatnya enggak hanya dalam hati, ya ketika sama-sama mengucapkan Allahu akbar, takbiratul ihram, sama dengan niat zakat juga begitu. Kita bawa dari rumah nih, mau bawa beras, kita niatkan ya, nawaitu li zakat al-fitri lillahi ta'ala. Sebenarnya dia tuh gampang aja, aku niatkan untuk membayar zakat Idul Fitri lillahi ta'ala, lalu asal ya, dengan hati itu baru kasih ke amil doain, ya amil doain tadi doanya gitu. Istahibul imam lepas zakat, dianjurkan kepada orang yang memberikan zakat, au sedekah atau sedekah, au nazar atau membayar nazar, au kafarah atau membayar kafarah, wa nahwa dzalik, atau yang semacam dengannya, ayakul mengucapkan. Nah, tadi kita udah mengucapkan niat di dalam hati, ya. Nawaitu zakat al-fitri lillahi ta'ala, misalnya begitu ya, dari rumah. Nah, ketika kita mengasih kepada orang yang berhak menerima zakat, apa ucapannya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Gitu.
Itu. Waqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bidzalika an Ibrahim, ya, terhadap Nabi Ibrahim wa Ismail dan Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam, wa an Abrahah Imran, dan kepada istrinya Imran. Istrinya Imran berarti ibunya siapa? Ibunya Maryam. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam binti Maryam binti Imran bin Maryam binti Nabi Isa alaihissalam bin Maryam binti Imran. Jadi itu ya. Lanjut. Kita siapa yang mau ziarah ke makam Rasulullah? Ada. Mau dong. Oh enggak? Ada adabnya, gitu. Ini sebenarnya masalah haji, ya. Masalah haji mestinya dijelaskan. Kalau orang mau pergi haji enaknya biar nggak lupa, tapi makanya sengaja saya lontongkan kepada di dalam haji itu ada ziarah makam baginda Rasulullah SAW. Ya, maka ini ada. Fi ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azkaraha, ya, di dalam ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikirnya. Fa'idha waqa'a basaruhu ala asjarul Madinah, maka ketika kalian telah melihat pohon-pohonan Madinah, pepohonan Madinah yaitu pohon-pohon kormanya Madinah di Madinah, ya. Wa haramiha wa ma ya'rufu, atau sesuatu yang mengenalkan bahwa inilah Madinah, ya. Zada minas shalah wa taslima alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka tambahin, perbanyak daripada berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita naik bis nih, misalnya dari bandara mau udah sampai, wah udah banyak pohon-pohon, terus atau supir atau guide-nya bilang ya sebentar lagi kita masuk kepada masjid Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Maka perbanyak sholawat. Ya, kita telah memasuki kota Madinah. Perbanyak sholawat. Ya, banyak sholawat ke baginda Rasulullah SAW. Wa sa'ala Allah Ta'ala ayyan fa'ahu bi ziyarati sallallahu alaihi wasallam, dan mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemanfaatan dalam berziarah. Ziarah itu bertamu ke baginda Rasulullah SAW. Doa yang banyak, selain sholawat, doa yang banyak. Ya. Wa ayyusidahu biha fid darain, dan mohonkanlah keselamatan untuk hidup di dua tempat, yaitu hidup di dunia dan akhirat. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sholawat lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus doa yang banyak. Waliyakul, dan doanya yang diajarkan kepada kita, Allahumma ftah alayya, ya Allah bukakanlah atas kami abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, warzuqni, dan rizkikan kepada aku, fi ziyarati qabri nabiyika sallallahu alaihi wasallam, di dalam berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabimu sallallahu alaihi wasallam,
ma razaqtahu awliya, sebagaimana telah engkau berikan rezeki kepada para aulia-auliamu, wa ahla ta'atik, dan ahli-ahli ibadahmu, wa ghafirli, dan ampunilah aku, warhamni ya khairu mas'ulin, dan kasihanilah aku wahai sebaik-baiknya tempat memohon. Jadi doanya gini, Allah faftah alayya abwaaba rahmatik warzuqni fi ziyarati qabri nabiyyi ma razaqtahu awliya'ak wa ahla ta'atik wa ghafirli warhamni ya khairu mas'ulin. Itu doanya selama dalam perjalanan mau ke tempat ke Masjid Nabawi. Lalu sampai nih Masjid Nabawi. Wa idza aradahu masjid istahaba yaqulahu inna dakhulu baqil masjid. Wa qad qadamnahu fi awal kitab sebagaimana yang telah dijelaskan di awal kitab. Fa idza shalla tahiyatul masjid, maka kalau kita sampai ke dalam masjid jangan lupa kita sholat tahiyatul masjid. Ada beberapa pintu menuju makam baginda Rasulullah SAW. Ada pintu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Ali. Ada pintu-pintunya macam-macam gitu kan ya. Nah, itu kita masuk dari manapun sebelum. Jadi ini masjid, saya gambarkan sekian gambar. Suatu masjid yang besar, ya. Kalau dilihat dari luar ada kubah hijau paling gede, ya, kubah hijau paling gede. Nah, itu kubah itulah, di bawah kubah itu yang hijau paling gede, situlah rumahnya Sayyidah Aisyah atau rumahnya baginda Rasulullah. Di dalamnya terdapat makam baginda Rasulullah. Kubah yang gede, hijau yang paling gede. Jadi disitulah ada makam baginda Rasulullah. Masjid itu gede, ya. Jadi ada di sebelah kirinya makamnya itu. Jadi kalau kita masuk, sholat dulu 2 rakaat, ya, baru kita menuju kepada makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Astagfirullah. Menghadaplah kepada wajahnya baginda Rasulullah SAW. Kalau kita umat Islam dikubur miring ke kanan, ya, maka kita harus di depannya. Berarti kita apa? Kalau kita di depannya, waspada birul kiblah, maka kita membelakangi kiblat. Ya kan orang mayat adanya menghadap kiblat ya. Kalau kita disuruh berdiri di depannya dia, berarti kita membelakangi kiblat gitu. Fayaqul, maka ucapkanlah. Nah, wasalam muktasidan la yarfa'u sautan, dan ucapkanlah salam kepada yang dituju itu. La yarfa'u sautan, jangan tinggiin suara, jangan teriak-teriakan, biasa aja santai, ya. Maka ucapkanlah assalamu alayka ya Rasulullah. Tuh, kita jadi membelakangi. Kalau kiblatnya sono Madinah hadap selatan, menghadap selatan, ke sono selatan. Kalau kita kan ke barat. Kalau di sono kiblatnya menghadap selatan, gitu ya. Jadi kita menghadap utara. Kalau ke kuburan baginda Rasulullah, ya, membelakangi kiblat, maka ucapkanlah assalamualaikum ya Rasulullah, kesejahteraan atas engkau ya Rasulullah. Assalamualaikum ya khiyaratallahu min khalaqi, kesejahteraan atas engkau wahai pilihan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk. Assalamualaikum ya Habiballah, kesejahteraan atas wahai kekasih Allah. Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin, kesejahteraan atas engkau wahai penghulu daripada Rasul. Wa khataman nabiyyin,
dan pengakhir daripada nabi-nabi. Assalamualaikum wa ala alik. Kesejahteraan atas engkau dan atas alik, atas keluargamu, wa ashabik dan sahabat-sahabatmu, wa ahli baitik dan ahli baitik dan ahli baitmu, wa ala nabiyyin dan kepada nabi-nabi, wa sahiris sholihin dan segenap orang-orang yang soleh. Asyhadu annaka, bahwasanya kami bersaksi, balagtar risalah, engkau telah menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala, wa addaital amanah dan engkau telah menuntaskan daripada amanah Rasul, daripada amanah Allah Subhanahu wa taala, wa nasahatal ummah dan engkau telah menasihati umatmu. Fajazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummati. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas engkau karena kami, sebagaimana Allah telah balaskan kepada rasul-rasulnya atas umatnya. Enak ya? Kita ziarah. Mau banyakin sholawat, banyakin doa, banyakin ikhtiar, berbuat baik artinya ngumpulin duit, berbuat baik sama orang aja, ada orang baik, ya. Mau ke sana ziarah, mau. Tapi kalau di ziarah tanggung sekalian ke umroh. Begitu juga kalau umroh dan haji tanggung. Ya kenapa enggak berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW begitu ya. Nah, kalau kita udah ke makam Rasulullah SAW, maka kita doa yang banyak. Apa aja yang menjadi niat kita doakan dengan berwasilah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mau pulang, jangan lupa pamitan juga. Ya, pamit juga, sholat dulu, sholat tahiyatul masjid, maka bertemu dengan baginda Rasulullah, ucapkan salam, pamitan pulang. Karena apa namanya, ada doanya, Allahumma la taj'al hadza akhirul ahdi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ini sebagai akhir dari pertemuan. Biharami Rasulih, di kota suci Rasul. Wa yassirli, dan mudahkan aku al-audi ila haramain, untuk selalu berkunjung kepada dua kota yang disucikan. Sabilan sahlatan bimannika wa fadlika, jalannya mudah dan engkau berikan keamanan dan engkau berikan keutamaan. Warzuqni, rizkikan aku al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Masya Allah, kalau udah kesana, bahkan kita kalau sholat di sekitaran makam Rasulullah itu beda. Seolah-olah kita ada yang nungguin itu kita sholat. Ayo sholat yang benar. Kayaknya benar-benar hati ya. Mungkin berlebihan, tapi hati kita nggak bisa berbohong. Ketika sholat di sekitaran makam baginda Rasulullah SAW, itu benar-benar kayaknya ada yang nungguin. Jadi soalnya baginda ada di situ gitu kan. Sholatnya, kita harus sholatnya benar gitu kan, salah nggak ya, makanya belajar yang benar gitu. Soalnya di situ ada yang benar-benar ya, yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT. Itu ya tergantung hati kita gimana keadaan. Kalau kita udah ketemu makam, bahkan melihat masjidnya aja, ketika sampai air mata udah netes gitu kan, Masya Allah. Di sana terbaring ada jasad terbaring yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semesta ini. Nggak ada yang lebih mulia selain jasad yang terbaring di sana. Masya Allah. Doa kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita kepada makamnya baginda Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita
ma baina qabri wa minbari raudhah min riyadil jannah. Jangan lupa kita berkunjung kepada raudhah riyadil jannah, yaitu antara makamnya baginda Rasulullah dan mimbar. Jadi makamnya, rumahnya Rasulullah, di sana ada mimbar. Di sana itu mimbarnya Rasulullah. Nah, antara rumahnya dan mimbarnya Rasulullah itulah namanya raudhah dari jannah. Raudhah itu taman riyadil jannah daripada taman-tamannya surga. Jadi tamannya surga yang ada di bumi di situ ada. Kalau di sono pada johirnya itu digelarin karpet hijau. Yang lain karpetnya warnanya merah semua, kecuali raudhah warnanya hijau. Makanya kalau kita, itu dibuka, begitu pintu dibuka, lari itu semua orang cari berebut sampai dapat tempat di karpet hijau. Satu yang hijau, udah aman. Tapi ribuan orang kita ini, apa saingan kita. Nah, makanya kalau kita rizki sampai di situ, doa yang banyak. Sama aja kita main di taman surga, doa yang banyak di situ. Nah, pernah ada orang, ini ada diriwayatkan oleh Utbah, ya, berkata beliau, kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika duduk-duduk di sekitar makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a arabi, maka datang seorang Arab Badui, Arab gunung maksudnya datang. Faqal, maka berucap dia orang Arab itu, assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi kita kalau mengucapkan salam, kalau tadi kepanjangan ya biasa aja, assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, cukup itu ya. Nah, sebagaimana orang Arab Badui itu bilang itu, assalamualaikum ya Rasulullah. Sami'allah ta'ala yaqul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahu idza zalamu anfusahum, seandainya mereka itu mendolimi diri mereka sendiri, ya buka datang kepada engkau ya Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala nih ya, dalam surat An-Nisa, datang kepada engkau ya Rasulullah, fastaghfirullah, maka memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dia, untuk mengampuni orang itu yang tadi berbuat zalim, bermaksiat. La wajadallahu tawwabar rahim, maka dia akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Habis mengucapkan ayat itu, maka dia lanjutkan doanya, wa qad ji'tuka, maka sungguh aku menghadapmu ya Rasulullah. Kata orang Arab tadi itu, mustaghfiran, memohonkan ampun, min dambi, daripada doaku. Aku menghadapmu ya Rasulullah, memohonkan ampun dari atas dosa-dosaku. Mustasfihan bika ila rabbi, ya, dengan perantara syafaatmu memohon kepada Rabbku, kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ansya'a, maka orang ini berlanjut dengan bersyair, ya khairan dufantu bil Qur'an aqdu, artinya kita syair-syair sholawat gitu ya. Wahai yang terbaik, yang terkubur dengan tulang-tulang yang tersebar, ya, syairnya begitu. Wa taubatin tayyibahinnal qawmu wal wakam, dan harumnya tulang-tulang itu menyebar ke seluruh daratan di situ di Madinah, sampai kepada gunung-gunung di Madinah. Harumnya tulang itu. Nafsil fada'u liqabri anta sakan, diriku ini menjadi fada, menjadi tebusan atas makam yang engkau ada di dalamnya, katanya gitu. Fihil afahu wa fihil jud wal karam, yang di dalam kuburan itu ada kemuliaan
ada kehormatan dan ada keagungan. Qala summa al-sarf, maka fahamna tadi ainai quraitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tertidur setelah mendengar orang Arab ini bersyair. Dia tertidur ya. Lalu dia mimpi ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Finaum dalam tidurnya, faqala, dan baginda Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Utbah, wahai Utbah, al-haqqil a'rabiyya fabashshirhu bi anna Allah Ta'ala qad ghafara lahu. Wahai Utbah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni daripada dosa-dosa orang yang tadi. Sampai kepadanya. Sayyidina Umar bangun, aku mengejar orang ini. Kau telah diampuni. Tadi aku mimpi Rasulullah. Jadi kalau kita ke makam baginda Rasulullah, terutama kita mohon ampun kepada Allah. Ya Rasulullah, pakai bahasa Indonesia aja deh kalau nggak ini. Ya Allah, dengan perantara wasilahmu, maka aku mohonkan kepadamu untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan. Dengan wasilahmu aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempermudah hidupku, memurahkan rezekiku, memberikan keberkahan di dalamnya, dijadikan hidupku ini bermanfaat, bahagia dunia dan akhirat, dan menjadikan aku sebagai ahli surga daripada umatmu ya Rasulullah, dan perkenankanlah atas iman ini hingga akhir hidupku. Masya Allah. Doa apa aja yang kita mau dengan berwasilah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita bersyair, berikan syair yang bagus-bagus, ya. Berikan syair yang bagus-bagus. Nggak ada dilarang kita bersyair kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Wajar kalau aku udah jam 11 malam ya. Mulainya aja tadi jam 10. Ya, kalau boleh jam 8 ya selesai dengan bilang. Tapi kan ada halangan. Gak apa-apa ya, yang penting kita ngaji. Ya, selesai jam 4 mau. Banyak nih, satu buku habis malamnya. Yang kira udah tidur. Tapi insya Allah kebaikan dapat, artinya pahalanya dah. Ya Rabbana darabna iyana darabna wa annana sarafna ala asrafna fatu